Jadi karena ada beberapa kebijakan, aku nggak ngerti ya, kenapa pemerintah itu nggak aware banget setiap kebijakan yang kontroversial itu bakal terjadi, bakal akan impact ke ekonomi. Gitu. Dalam berbicara itu memang harus hati-hati ya komunikasinya. Apa yang mereka keluarkan jadi, itu yang kita tangkap, Mas. Nggak bisa kayak kita obrolan santai gini nih. Iya, nggak bisa. Ya udah lu di sana aja, gini aja, nggak bisa. Nggak bisa. Di tengah bahasan ada satu hal yang aku curigai, yang aku harus perlu bahas juga nih. Itu nanti ya. Apa? Curiga sih. Curiga, Mas. Kenapa bisa rame gitu kan? Ada satu yang aku curiga gitu loh. Oke. Dari siapa? Dari kamu, aku. Oke, halo, selamat pagi Mufitners, assalamualaikum. Oke, Mufitners, sorry banget, ini kita mau ngebahas yang memang lagi fenomenal banget nih Mas sebenarnya. Dan ini sebenarnya to be fair memang request tema yang aku request sama Mas Henry ya sebenarnya, karena memang beberapa kali dan buat orang-orang sekitarku ini pada japri ke aku untuk menanyakan hal ini Mas, kayak gitu. Soal Mas Antam lagi pada rame kemarin ya, pada ngantri ya. Ya. Nah, itu dia tuh. Nah, udah gitu, aku nggak tahu ya yang terjadi untuk rame antriannya tuh di kantor Antam seperti apa. Tapi yang memang muncul di FYP ku itu memang yang Antamnya itu toko Antamnya itu yang ada di mall. Nah, aku kemarin tuh dapat FYP itu di PIM 3 kalau nggak salah ya, di PIM 3 sama di CCM Bogor Mas, gitu. Nah aku sih memang nggak update ya tokonya Antam itu ada di mall tuh ada di mana aja gitu sih sebenarnya. Paling kalau dari aku mungkin mau openingnya terkait untuk yang itu Mas. Itu dulu ya fenomena awalnya ya. Jadi sebenarnya ini menarik Tar. Jadi banyak juga sama lah. Kamu banyak yang nanyain juga kan, aku juga nih Antam lagi kenapa nih di mana-mana rame gitu kan. Kalau kamu lihatnya di mall, aku lihatnya ada di butik Antam atau di apa ya toko-toko lah kayak gitu ya. Ya pokoknya ini langsung Antamnya langsung gitu. Jadi seolah-olah tuh memang kayak masyarakat itu lagi panik gitu kan ketika harga emas nih ternyata makin tinggi lagi nih. Karena kondisi kayak gini sebenarnya itu bikin kita jadi tambah miskin. Gitu. Kondisi ini bikin kita jadi miskin. Kalau pembahasannya aku nih sama teman-temanku yang japri ini yang nanya PC ke aku, Tar ini Antam apakah karena emasnya semakin naik terus memang jadinya stoknya semakin sedikit, jadinya makan orang-orang berlomba-lomba. Karena buat teman-teman yang mungkin nggak cuma teman-temanku aja tapi mungkin Mufitners juga berpikir kayak emas ini tuh sejauh mana sih buat apa benar-benar safety buat tabungan kita gitu loh, buat keuangan kita, melindungi kekayaan kita baca gitu ya. Nah, apakah memang karena adanya inflasi yang terjadi di dalam negeri, terus inflasi yang terjadi di luar negeri, atau memang tentang sekarang lagi ada perang dagang antara Cina sama si Amerika di awal April kemarin. Tapi kalau aku lihat fenomena untuk yang antrian panjang di tempat Antam itu nggak yang terjadi di April ini doang sih Mas, tapi udah dari bulan Maret. Berarti kan sebenarnya tambah kesini orang-orang tuh tambah aware peran pentingnya si emas ini, mau emas digital atau emas fisik. To be fair aku belum ngecek sih kalau untuk si emas digital sendiri, karena kan kita sama-sama pernah ada di dunia emas digital juga gitu ya Mas ya. Aku belum cek sih kalau untuk di emas digital sendiri itu tren transaksinya itu naik apa enggak gitu kan ya, buyingnya tuh naik apa enggak gitu loh. Tapi kalau untuk yang fisik ada beberapa teman-temanku yang memang boleh enggak gue beli emas fisik. Nah itu terjadi tuh Mas sama aku yang awalnya bukan orang yang sering beli emas fisik, tiba-tiba mau beli nih, beli gitu. Jadi Mufitners sebenarnya kalau memang Mufitners mau nyari barang fisik Antam gitu kan ya, mau Antam mau UBS misalkan kayak gitu, itu bisa ke aku sama Mas Henry sih. Bisa. Kita ada pas sebenarnya, jadi kita langsung jualan kemarin ya. Gini, pas rame-rame gitu kan karena aku udah ngerti emas ya. Kita ada tempat. Ngapain kayak gitu? Iya bener Mufitners. Jadi jujur aku tuh ini kembali lagi teman-teman atau Mufitners itu harus punya link ya. Mau siapapun linknya, walaupun itu bukan sesuatu yang teman-teman Mufitners sukain, tapi namanya link ya harus welcome aja siapapun itu gitu loh. Nah salah satu contohnya yang temanku ini ya, dia kenal aku, tahu nih aku sama Mas Henry atau aku tukang yang emas lah ya. Tukang emas gitu kan ya. Nah dia iseng nanya gitu, Tar kalau gue mau beli emas di mana?
beli emas apa? Antam, fisik. Iya. Mau berapa? Disebutin, kataku, oh kenapa lo mau beli emas? Gue tanya kayak gitu. Iya nih, gue ngelihat kayaknya emas semakin tinggi. Kemana aja bro? Aku bilang kayak gitu. Kita udah ngedukasi sejak lama ya kan. Mufidness Mufid itu kan udah ada dari 2020 ya. Jadi kita tuh udah 5 tahun. 5 tahun. Kita udah 5 tahun. Jadi ya kembali lagi sih, ini jujur ya, aku sama Mas Henry sama Mas Judi gak ekspektasi banget Mufid ternyata bisa sampai selanggang ini. Iya, selanggang ini, dan pertumbuhannya juga lumayan. Ini ya, ini thank you banget sekali lagi buat teman-teman Mufidness terus mendukung Mufid. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa terus berjalan baik dan kita bisa ngedukasi hal yang memang kita tahu ya Mas ya, yang kita pahami dan kita yakinin gitu kan ya, yang kita paham gitu. Jadi nggak asal cuman bicara aja gitu kan ya. Jadi kembali lagi yang temanku itu akhirnya dia beli Mas. Beli yang 10 gram sama yang 25 gram. Jadi kayaknya dia beli bareng sama orang tuanya sih. Betul. Gitu loh, gitu. Nah, ya itu bisa ke aku. Bisa ke karena kita Tari, punya link gitu loh. Jadi teman-teman Mufidness kalau emang punya rezeki yang memang aduh aku mau alokasikan nih ke emas fisik deh gitu kan ya. Atau memang mau ke emas digital, kita juga bisa rekomendasikan aplikasi emas digital yang memang safety gitu kan, yang memang sudah berizin Bapepti, itu apa aja kita juga bisa ngasih masukan gitu loh. Atau memang mau ke fisik pun bisa melalui Mas Henry atau lewat aku juga sama-sama aja gitu loh. Jadi tenang aja. Jadi kita pedagang emas juga. Nggak usah FOMO ikut antrian-antrian dari pagi, dari subuh, apa dari 1 hari sebelumnya ya, itu nggak usah gitu. Jadi memang kondisi saat ini lebih banyak ini sih Tar, yang aku lihat ya, orang-orang tuh mulai panik tuh sebenarnya bukan karena nilai emasnya ya sebenarnya ya. Kalau yang kita biasa edukasi ya. Nilai emasnya berarti bukan karena harganya apa nilai. Emas itu naik gitu kan. Kenapa orang panik? Nilai rupiahnya semakin lemah. Gitu kan, nanti di kemudian hari itu akan semakin menggerus harta kekayaan yang udah kita miliki, ya kan. Jadi nilai uang itu akan semakin turun gitu loh. Makanya mereka udah keburu panik, serbu deh sekarang gitu. Tapi nanti di tengah bahasan ada satu hal yang aku curigai, yang aku harus perlu bahas juga nih. Itu nanti ya. Apa? Curiga sih berarti. Curiga. Mas. Kenapa bisa rame gitu kan? Ada satu yang aku curiga gitu loh. Aku kok jadi takut juga ya. Terus enggak, bukan kondisinya, tapi sebenarnya memang karena gini loh, kalau orang-orang yang pemain emas, apalagi toko emas, dia kan tiap hari kerjaannya mantau harga dong. Betul. Mantau harga, terus udah tahu nih proyeksi ke depannya, ya kan? Gue spill aja nggak? Ya udah langsung deh kalau mau. Oke, berarti maksud lo fenomenanya itu terjadi itu belum tentu itu adalah customer individu. Betul. Bisa jadi itu pedagang. Nah, mereka stok emas banyak-banyak supaya nanti kalau misalkan itu emasnya naik atau emasnya turun. Betul. Ya mereka udah siap dari sekarang. Mereka udah siap. Enggak, itu benar sih Mas. Jadi yang datang ke itu, yang ngantri-ngantri, bisa jadi karyawan tokonya yang disuruh ngantri gitu kan. Itu nggak ada masalah sih. Buat aku pribadi itu bisnis ya. Dan bisnis emas harusnya emang seperti itu kan. Betul. Nyetok. Karena untuk di emas digital juga kan sistemnya juga sama. Harus nyetok. Kalau nggak nyetok ya gini, ketika terjadi emas tiba-tiba 1 gram 2 juta, bakal orang pedagang emas yang nggak nyetok itu udah pasti akan bangkrut. Spreadnya jauh banget. Spreadnya jauh banget, ngapain? Bakal jauh banget gitu loh. Jadi kalau teman-teman flow-nya gini nih, buat beberapa aplikasi emas digital yang sudah berizin Bapepti, itu pasti aplikasi untuk perusahaannya yang sudah berizin Bapepti itu pasti mereka sudah stok emas. Jadi flow-nya untuk di emas digital, setiap ada transaksi digital, mau itu cuman sekarang kan ada yang 5.000 rupiah kan, paling murah 5.000. Itu memang harus dikonversikan langsung ke emas fisik gitu loh, harus dibelikan gitu loh. Kalau enggak ya udah, itu ada, walaupun itu spreadnya kecil, tapi kalau di hari tuh hari ya udah, itu lama-lama akan jadi kayak gitu, apa ya, hal yang akan menggulung. Betul. Itu yang bahkan gini akan membunuh si perusahaan itu sendiri kalau dia melakukan seperti itu ya, tidak beli gitu kan. 5.000 kalau dikonversikan ke gram berapa sekarang Mas? 0,000 sekian itulah. Misalkan 0,001 misalnya gitu. Terus ternyata si perusahaannya nggak membelikan, nggak konversikan langsung ke emas fisik gitu kan misalnya gitu. Ya udah, berarti nanti dia baru beli itu kayak seminggu kemudian. Nah, sedangkan harga 5.000 itu di seminggu kemudian itu bisa 0,0014 sekian. Dan naik dong. Nilainya udah beda lagi. Nilainya udah beda lagi. Nah, itu kenapa teman-teman Mufidness kalau emang mau ke emas digital, monggo banget kalau mau sharing untuk kayak komen di Mas Henry, di YouTube-nya Mas Henry gitu kan ya, atau di TikTok-nya Mas Henry atau di Instagram, itu silakan banget, pasti nanti akan direkomendasikan sama Mas Henry. Atau sebenarnya Mas Henry juga ada ngebahas sih
sih apa aja perusahaan yang Perusahaannya ya. memang sudah legal ya secara bebekti gitu kan ya, regulasinya sudah jelas. Jadi ya tuh bisa coba cek-cek lagi aja sih di YouTube-nya Mas Nanti Henry. mungkin aku bisa ingatkan juga ya untuk teman-teman yang mau ngecek apa aja sih aplikasi yang sudah berizin Bapepti, itu nanti di deskripsi saya tulisin deh. apa Boleh aja. deh, boleh. Saat ini ada 7 yang berizin ya. Kita coba reminder ya. Oke. Ada Laku Emas, ada Treasury, ada Peluang, ada Indogold, ada Syariah Coin, ada Quantum Metal, yang terakhir ada Antam, Berangkas Antam. Oh, Syariah Coin aku baru dengar. Terus satu lagi apa? Quantum Mental. Quantum Mental. Iya, metal. Metal. Iya. Ada peraknya? Dia jual Nggak, perak? kalau Quantum Metal itu semacam kayak dia sebagai kayak vendor emas digitalnya yang mensupport kayak ke B2B-nya, mensupport untuk bank apa, untuk koperasi apa, untuk perusahaan apa. Oh. Dulu tuh ada yang model kayak gitu namanya Sapu Mas. Dia mensupport untuk beberapa Iya, platform. iya, iya, gitu. iya. Cuma pas tak lihat di linknya Bapepti itu udah nggak ada. Oh, berarti dia udah keluar. hanya open API aja. Open API maksudnya. Cuma hanya open API aja, tapi untuk kayak penyetokan segala macam dia udah ready. Udah. Barangnya udah ready. Jadi Oke. ibaratnya partner-partner kerjasamanya itu hanya memasarkan aja melalui brand-brand mereka. Gitu. Oke. Oh, contohnya banyak sih teman-teman. Jadi kayak aplikasi e-money Dana, e-wallet Dana salah satunya nih e-wallet Dana itu kan ada ada Masnya. kerjasama sama Treasury. Nah, Nah, dulu kan ini- aku di tempat di sana kan. Ini yang sering ditanya nih, Mas, Oke. Dana aman nggak? Gitu Dana kan. aman nggak? Aman. Brimo aman nggak? Ya, Aman. aman. Karena salah satu Dana kemarin tuh projectnya aku, nah itu open API bareng sama Treasury. Betul. Jadi yang tadi udah disebutkan sama Mas Henry, teman-teman kalau misalkan mau aplikasi manapun sih sebenarnya mau pakai aplikasinya Mas Digital langsung sendiri, atau sekarang kan banyak ya kayak misalkan e-commerce, terus apa Dari e-wallet e-commerce itu juga memang sudah kayak Shopee gitu ya, Shopee, Tokopedia atau apa, di Gojek juga ada ya. Sudah Itu ada, gitu. Isinya sebenarnya platform-platform aplikasi yang sudah berizin Bapepti yang tadi ada 7 itu tuh. Betul. Nanti tinggal dicek aja PT apa yang PT support di apa situ. betul dicek lagi ya, karena memang aku juga selalu remind sama teman-teman fitness, kalau kalian mau melakukan aktivitas apalagi untuk investasi, dibaca dulu baik-baik itu perusahaan apa, terus cek lagi izinnya dan lain-lain gitu kan ya, cari tahu, karena kan sekarang udah di era digital ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih kecil di situ juga, sorry itu saya nih aku harus bilang kalau teman-teman salah sih gitu. Jadi jangan menyalahkan dari pihak perusahaannya, karena memang di situ kan sebenarnya udah banyak yang memang bisa dicari tahu ya Mas ya. Betul. Untuk apa, untuk informasinya gitu. Oke Mas, lanjut. Nah, ini kan sebenarnya dengan kondisi seperti ini orang-orang atau masyarakat pada panik ya, tiba-tiba beli emas dengan jumlah yang banyak, itu berbondong-bondong antri Antam. Nah, ini kan kalau aku melihatnya itu ada kaitannya dengan kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia, termasuk kondisi politik ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang bikin ketidakpastian dan bikin keresahan di masyarakat gitu ya Tar ya. Nah, kalau yang dari kamu lihat nih, kira-kira apa aja sih yang sudah kita lewati ya dari kemarin sampai hari ini ya yang menyebabkan ketidakpastian di dalam negeri nih? Kita kan pernah bikin konten yang versus rakyat versus pemerintah. Ya betul. Nanti Dan itu di atas. awal tahun kita ngebahas soal masalah kebijakan 12%, yang pajak 12%. Oke, yang sampai nggak jadi ya. Sampai akhirnya nggak jadi. Nah. Ya, itu problem banget sih. Menurutku itu aneh banget sih. Maksudnya kayak hamin berapa jam tuh baru ketok palu nggak jadi gitu loh kasarnya. Tetap jadi tapi cuma kayak beberapa ketentuan aja lah ya gitu kasarnya. Aku tuh sebenarnya Mas, kalau mau ngebahas tentang konteks yang ke arah pemerintah dan politik, kembali lagi sih teman-teman fitness, jangan sampai antipati untuk ngebahas yang namanya politik. Betul, karena kita tuh sebagai kontrol ya sebenarnya. Kita sebagai kontrol. Kedua, kalau menurut aku semakin banyak rakyat Indonesia itu semakin pintar untuk menganalisa, memahami, ya itu aku yakin tuh kita bisa banget membantu mengontrol cara kerjanya pemerintah. Betul. Menurutku gitu loh. Karena kalau misalkan mungkin teman-teman sekarang udah banyak nih konten-konten kreator yang memang pada memberikan masukan atau misalkan mengkritik gitu kan ya, cara kebijakan pemerintah, jalan kerjanya pemerintah segala macam gitu kan, udah lebih kritis gitu loh. Nah, itu jangan selesai di situ aja, karena to be fair nih Mas, aku tuh rencana mau bikin akunku sendiri. Nah, ini
Nih teman-teman nih, akunnya kalau tadi lebih ke politik nih. Gak juga sih. Gak juga ya? Gak cuma ngebahas itu, tapi mungkin lebih ngebahas juga tentang daily juga sih. Jadi kayak tentang fenomena dalam kehidupan juga. Ya pokoknya lebih ke daily activity lah yang memang kayaknya banyak hal yang perlu di-remind gitu loh. Remind-nya tuh gak cuma tentang buat ke orang lain, tapi buat ke diriku juga sih sebenarnya gitu. Karena ke sini-sininya juga kalau aku lihat pas aku cek memang masih banyak banget konten kreator yang memang arahnya belum ke arah apa ya, edukasi gitu sih Mas gitu. Jadi Movitners jangan sampai antipati sama yang namanya politik gitu sih. Nah kalau ditanya soal kebijakan pemerintah yang mempengaruhi mempengaruhi tentang ekonomi, terus tentang inflasi, terus misalnya ekonomi dan misalkan salah satu case-nya juga inflasi, terus kenaikan harga yang nggak jelas, kenaikan harga juga nggak cuma emas doang, betul, nggak cuma emas doang, tapi mata nilai uangnya kita sendiri juga gitu kan ya. Aku bacain biar nggak salah. Dari awal tahun itu adanya kebijakan PPN 12%. Oke, 1 PPN ya. Program makan gratis. Program makan gratis baru kemarin juga ada case terbaru. Apa nih? Salah satunya itu terkait apa ya, bisa dibilang bagian yang memang mereka tuh sebagai vendor tapi tidak dibayarkan tuh selama beberapa bulan dan nilai kerugiannya sampai miliaran lah ya. Miliaran. Nah itu kalau nggak salah terjadi itu di wilayah Kalibata kayak gitu. Nah terus juga ada yang food estate, ya kan. Terus ada pembatasan distribusi gas LPG 3 itu tuh kilo. Yang paling kacau tuh. Karena aku ngalamin juga sih. Orang di rumah kesulitan. Betul. Terus ada masalah retweet kepala daerah kebijakan yang memang kepala daerahnya diperpanjang tuh masa jabatannya. Masih banyak lagi sih. Dan yang terakhir kemarin itu terkait yang RUU TNI. Aku jujur aku dari keluarga tentara. Mas Hendri juga tahu gitu kan ya. Orang tuaku sendiri juga pensiunan tentara. Aku anggota aja. Anggota masyarakat. Anggota masyarakat. Maksudnya keluarga besarku juga TNI gitu loh. Tapi maksudnya aku nggak mau ngebahas untuk masalah RUU TNI di sini nggak. Maybe kalau aku berminat aku akan bahas di channelku sendiri. Channel Tari lebih pas lah. Karena di sini kayaknya nggak cocok ya teman-teman Movitners itu. Jadi karena ada beberapa kebijakan, aku nggak ngerti ya, kenapa pemerintah itu nggak aware banget setiap kebijakan yang kontroversial itu bakal terjadi, bakal akan impact ke ekonomi, gitu loh. Udah tahu di luar sana juga lagi gonjang-ganjing, ya kan, Trump aneh-aneh gitu kan ya. Padahal mas sebenarnya tujuan goalsnya hanya ke Cina, tapi dia nyenggol ke beberapa negara. Kenanya gitu kan. semua loh. Kenanya semua, tapi dia nyenggol ke beberapa negara juga. Padahal tujuan awalnya cuma Cina tok nih, tapi dia nyenggol ke beberapa negara juga gitu kan. Nah itu buat aku gertakannya si Trump sih. Menurutku pribadi tuh gertakannya itu nanti bahasnya hal yang berbeda lah. Nah aku cuma heran kayak kenapa udah tahu lagi kesulitan gini, dan memang kan di awal selalu dibahas, oh ini tuh kita lagi kesulitan, salah satunya kita tuh lagi membangun kembali pasca COVID. Betul. Nah kalau udah ada hal itu, maksudnya udah ada concern, ada case itu belum selesai, kenapa setiap kebijakan itu nggak dipikirkan matang-matang, selalu jadi kontroversial. Terus dibilangnya rakyat itu mungkin kurang memahami tentang program yang mau dibuat sama pemerintah. Kalau mau rakyatnya, aduh kok gitu kesel ya, kalau mau rakyatnya paham ya, bapak-bapak yang terhormat yang ada di yang lagi sedang menjabat, mau DPR kayak mau ke pemerintahan kementerian kayak divisi kementerian kayak staf khusus kementerian kayak aku nyenggol siapa nih, terus mau itu presiden siapapun itu ya, tolong banget, ini pemerintah tuh gak cuma presiden sama wakil presiden, buat kalian semua yang lagi menjabat di sana, kok kalian nggak berpikir gitu? Kalian tuh tenang loh, kalian tenang tiap bulan selalu dapat income yang pasti, dapat income yang besar. Kita yang masyarakat, itu yang nanggung gitu loh. Terganggu banget gitu loh. Kenapa kalian itu kok nggak bisa berpikir secara, wah, menurutku nggak rasional aja gitu loh, maksudnya. Apapun deh konteksnya. Kalau misalkan kalian mau
buat aku no isu banget kalau ada problem di dalam pemerintah atau ada problem dari kebijakan itu, terus nggak bisa problem solve dengan cepat. Itu buat aku nggak make sense, Mas, karena aku aja yang di perusahaan aja, kita yang di perusahaan aja ini ketika ada problem kita harus cepet-cepet nyari harus kan, gitu kita loh. namanya swasta itu nggak bisa Iya, tetap gitu. Iya, dan maksudnya buat Harus kalian lebih yang di dunia pemerintah itu kan kalian cakupannya luas. Kalau kalian udah bilang pasti kan turun juga Betul. gitu loh. Maksudnya ya kembali lagi ya itu no excuse ya buat aku pribadi gitu loh. Maksudnya udah gitu kan ya begini terus Ya, gitu loh begini maksudnya. terus gitu, jadi menciptakan keresahan di masyarakat Keresahan gitu loh. ya. Kembali lagi kalau kalian mau masyarakatnya paham, rakyat Indonesia paham, komunikasinya dibangun, kalian punya website, kalian punya sosial media gitu kan masing-masing gitu kan ya. Tolong itu orang-orang yang bekerja di sosial media ya yang ada di kementerian tuh, di pemerintahan alias ASN ya bekerja dengan baik, bangun komunikasi yang baik, jangan apa-apa bilang rakyatnya, masyarakatnya nggak paham sama apa yang jadi programnya pemerintah. Komunikasi kalian aja nggak baik, nggak benar gimana ya, kalian evaluasi sendiri aja gitu sih. Karena gini loh, untuk orang-orang yang di posisi tertentu ya, menjabat apalagi pemerintahan, itu dalam berbicara itu memang harus hati-hati ya komunikasinya. Apa yang mereka keluarkan Jadi, itu yang kita tangkap, Mas. Nggak bisa Masalah. kayak kita obrolan santai gini nih. Iya, nggak bisa. Ya udah lu di sana aja, gini aja, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu Apa harus yang kalian keluarkan dikemas. itu sesuatu hal yang memang udah itu. Nggak, ya. Jadi Nggak bisa. hati-hati. Itu harus memang kayak kita harus dicerna dulu, harus dirangkai dan disampaikan dengan cara yang mudah dimengerti gitu, simple dan nggak sembarangan asal ucap gitu loh. Lebih ke situ sih. Mas, kita udah ngebahas. Kalau Ini kayaknya singkat lah ya. Ini kayaknya kalau bareng konten sama aku tuh ada gimmick-gimmick ke arah ada emosinya. Ada emosinya gitu kan ya. Terus Kalau aku sama Zudi senyum-senyum iya, terus. mau jadi Movie terus nanti kalau misalkan biar ada pemanisnya. Jadi kalau misalkan di kontennya YouTube-nya Movie gak yang terlalu kaku nih bapak-bapak sama bapak-bapak gitu kan ya. Jadi kalau misalkan sama aku agak beda. Ini Jadi ya sama tante-tante agak lain lah gitu ya. umur gue sama lu sama jadi jauh. Oh, jauh ya. Lu jangan ngomong kayak gitu. Oke. Nah, Mas, gue mau lebih nanya soal solusinya sih. Ini kan fenomena yang terjadi itu dan kalau yang aku lupa, Mas. Jadi yang aku tahu juga untuk yang pada ini buat Movitners yang kalau ternyata salah satunya juga ikut antrian yang ikut fenomena yang ya. ada di Antam itu. Nah, coba deh infoin ke aku. Kalau aku dapat infonya itu rata-rata yang pada antri itu memang mau beli gramasi kecil, Mas. Gramasi kecil. Gramasi kecil. Jadi yang habis itu yang mereka cari itu gramasi kecil. Bukan Gitu. yang ini ya, apa? Yang besar-besar. 10, 20, 50 gitu. Aku dapat infonya Yang kecil itu malah. mereka mau mereka ngantri itu untuk yang gramasinya kecil Oke. gitu sih. Nah, itu nanti coba deh Movitners tolong dong kalau ada yang tahu dan ada saudaranya tuh malah Movitners sendiri ternyata yang ikutan antri di sana infoin dong gitu kan di sana kayak gimana crowdnya, karena iya maaf ya kita nggak ikut-ikutan antri, kita mau udah ada tempatnya. Karena udah punya link ngapain? Iya, udah nyari ngapain gitu. Tetap aja tuh. Kita udah di rumah. Link kita oke, karena itu juga emasnya emas baru ya, Mas, ya, cetakan baru. Jadi baru. tetap ya jualan harus. harus. Oke, Mas, menurut Mas nih solusinya saat ini tuh dengan harga emas yang semakin mahal apa yang harus dilakukan gitu loh sama kita? Sekarang kan kendalanya gini, Tar, yang biasanya nabung misalkan ya punya budget sebulan 1 juta ya, dulu dapat 1 gram, sekarang jadi cuma 0,5 gram ya, makin kecil kan. Aku kenal emas itu harga 1 gram 700 ribuan, Mas. Nah, itu dia. 2019. Apalagi kalau yang budgetnya di bawah itu gitu kan. Jadi saranku gini, tetap aja kita nabung emas, sesuaikan dengan kemampuan kita. Karena kan gini, kalau di penonton kita itu mereka ada 2 sisi nih, ada yang pro di digital, ada yang nggak pro nih, gitu kan? Iya. Ya kalau nggak pro ya nggak apa-apa lah, beli emas kecil dengan konsekuensinya lah. Tapi nggak apa-apa. Ini sebagai informasi aja. Kita kan juga jual 0,1 gram ya. Dulu tuh aku ingat harganya masih di bawah 120.000. Sekarang 0,1 gram itu 225.000. Ya walaupun kecil, walaupun naiknya agak lama, tapi tetap naik juga kok, nggak masalah gitu kan. Terus yang senangnya emas digital, tetap beli aja emas digital. Ibaratnya gini kan, selalu di konten kita tuh pada nanya, nanti harga emas akan terkoreksi nggak, akan turun nggak. Jadi menurut tuh gini, Turun juga nggak banyak pasti, Mas. untuk kita yang investor emas ya,
kuncinya tuh gini, ada uangnya beli, tutup mata aja, Iya. udah gitu. Ini kalau orang yang paham emas tuh paham sih. Iya. Nggak akan kayak minta koreksi untuk nanti turunnya akan di angka berapa enggak? Iya, turunnya tuh nggak akan signifikan. Terus sekarang juga ada berita-berita di YouTube, nanti emas akan anjlok gitu. Ketawain aja kalau anjlok kenapa? Ya, Mohon maaf, itu ada ya fenomena kayak ada, gitu? ada. Fenomena emas anjlok. Di TikTok tuh. Enggak, fenomena emas anjlok itu ada. Dulu ada, tahunnya aku agak lupa ya. Memang agak pernah kayak gitu drop. Tapi kan balik lagi kalau dilihat Tahun dari aku udah lahir belum? udah lahir. Oh, lahir. Tapi masih Cuma kecil. itu kan patokannya orang lihatnya dari harga troy ounce gitu kan. Nah, cuma harga troy ounce itu kan dengan kondisi lapangan tuh pasti ada perbedaannya sesuai dengan kondisi negara tersebut gitu. Jadi kalau dibilang kayak anjlok sekali sih enggak, cuma turun drastis pernah. Tapi dia akan kembali lagi normal-normal kayak gitu kan. Dan sampai saat ini tetap naik. Nah, kalau ada berita-berita seperti itu kan nanti setelah tahun 2025 ini akan anjlok, ya udah kesempatan kita buat beli, kenapa mesti bingung gitu kan. Itu benar sih. Oh ya benar juga. Iya. Benar teman-teman Fitness. Jadi kalau misalkan ternyata ada harga emas di beberapa bulan kemudian itu misalkan harganya turun, aku sih bakal langsung beli ya. Kesempatan beli. Terutama itu yang sebenarnya pengguna emas digital bisa dapat gramasi emas lebih banyak lagi. Nggak usah bingung. Betul. Ya. Selama Trump masih jadi presiden Amerika, ada harga emas turun beli. Memang Karena nanti akan berkekacauan lagi, naik lagi. itu aku perhatiin 2 kali loh. Awal dia jadi presiden, habis itu kan dia sempat sudah nggak kepilih lagi ya. Nggak kepilih. Terus kepilih lagi, terus bikin kebijakan, ya, begitu lagi. Iya tuh ya, selama Trump masih jadi presiden Amerika, udah kalian pasti akan senang, nanti akan ada kekacauan lagi, harga emas naik lagi. Jadi ditungguin aja, setiap ada kekacauan, ada penurunan, waktunya beli. Iya. Turun lagi, waktunya beli. Betul. Gitu. Nah, Setuju. sekarang juga kan kondisi kita semakin kayak gini ya, makin nggak pasti, terus harga barang juga semakin mahal ya. Yang bisa aku sampaikan pada teman-teman adalah amankan pekerjaan teman-teman semua nih, gitu ya. Nyari kerja juga lagi nggak mudah gitu ya, Tar ya. Usaha Aduh, jangan ngomong juga pekerjaan dong. Ini aku jadinya pengen nyenggol lagi pemerintah gitu kan Iya, rasanya. nah itulah kita juga mau kerja kan banyak sekali ya hambatannya, apa umur lah, inilah syaratnya segudang lah kayak gitu. Jadi itu aja dulu yang bisa kita lakukan supaya paling nggak kita masih bisa punya uang untuk kehidupan sehari-hari dan masih bisa ada yang disisihkan untuk nabung emas gitu. Kalau budgetnya kecil Nggak apa-apa. nggak apa-apa, masukin emas digital. Betul. Itu sih. Betul, setuju. Oke, siap. Mas tadi kan ngomongin koreksi kalau harga emas turun. Lu bisa melihat gak harga emas akhir tahun 2025 seperti apa? Sebenarnya Ini sebenarnya harga 2 juta udah pernah lo bahas di akhir tahun 2024 loh. betul, udah pernah. Jadi gini, gue bisa klaim nih, Tar. Setiap prediksi yang aku buat itu kejadian semua. Ya, ini bukan cenayang ya, tapi ada hitung-hitungannya, ada caranya. Cuma kan aku nggak mau publish gitu. Ya Cuma iya, kadang-kadang nanti dicuri ilmunya. Iya, kadang-kadang kan orang suka bilang, oh ngarang-ngarang tuh gitu. Enak aja ngarang-ngarang. Enggak. Ada. Jadi sekarang itu kan nggak tahu nih, ini hari syuting ya. Hari kita syuting itu kan di troy ounce itu 3.200. Oke. Aku prediksi itu 3.500 kan. Nah, Akhir tahun. enggak. Kemarin itu tak prediksi 3.500 itu antara di pertengahan. Oh, untuk di pertengahan tahun. Pertengahan berarti 6 bulan ya, semester awal atau terakhir gitu kan. Ternyata kan jalan lebih cepat nih. Tapi secara troy ounce itu masih belum masuk ke 3.500 gitu kan. Nah, sebenarnya untuk memprediksikan ini aku masih nunggu sih, Tar. Nanti kayaknya di konten 2 bulan lagi lah gitu ya, baru bisa. Nanti mungkin Mas Henry nginfoin kira-kira di akhir tahun tuh prediksinya di angka berapa ya? Karena masih ngelihat nih, apakah karena naiknya gini loh, ini lebih jarang terjadi ya, naiknya tuh terlalu cepat dibanding kemarin tahun 2024. Iya, ini cepet banget Mas. Lebih Ini cepat. cepet banget. Yang temenku itu beli harga emas 1 gramnya masih 1,7 sekian, terus beberapa hari kemudian tidak ada 1 minggu itu udah 2 juta. Iya, jadi sepanjang tahun 2025 ini itu emas itu malah jadi nggak lindung nilai sebenarnya. Jadi dagang untung ya. Dagang untung. Beli untung gitu ya. Beli untung karena Untungnya bisa sampai 100-200 masalahnya. ini jarang terjadi Iya. gitu kan. Seneng. Makanya aku bilang selama Trump masih jadi presiden Amerika udah happy aja lah kalian. Jadi gambarannya tuh kayak sekarang kan di pasaran udah ada yang jual 1 gram nih 2,1 gitu ya. Pasaran 2,1. Ya kemarin mungkin diantam masih 19 misalkan. Iya 19 stoknya lagi kosong, nggak ada, percuma. Coba aja cari gitu kan. Diantam kosong gitu kan. Akhirnya para pemain di pasaran ya, toko-toko emas, pedagang personal gitu ya naikin gitu kan. Dapatlah segitu. Ini juga masih aku lihat apakah nanti mungkin masuk ke 2.500.000 atau belum nih gitu, atau terkoreksi turun dan dia ketahan di situ gitu. Jadi
kurang lebih 2 bulan lagi ya teman-teman, saya bisa prediksiin karena di hitung-hitungan masih belum masuk nih, takutnya dia nggak nambah. Oke. Nah, Mas Henry-nya masih kurang pede secara perhitungan. Jadi berarti kita nggak asal ya Mas ya? Nggak asal. Buat memberikan proyeksi dan lain-lain itu kita asal ya teman-teman Mufitners. Silakan dicek video kita terkait dengan potensi investasi emas, harga emas, prediksinya, cek semuanya. Betul. Dan itu kejadian semua. Oke. Nah, Mas. Aku sih berharapnya ya, nggak cuma Mas Henry, Mas Judi, dan teman-teman Mufitners yang lainnya dari yang sering nonton konten Mufit juga. Aku berharap bisa semakin aware terhadap investasi, menabung gitu kan ya. Apa ya, lebih paham lagi kayak produk apa yang memang paling aman, yang paling cocok untuk diri kita. Karena kan kalau misalkan kita selalu ikut kegiatan edukasi tentang investasi, selalu disampaikan bahwa ya kamu pilih instrumen investasi yang memang cocok dengan ya aku bilang karakter, sesuai profilnya kita gitu. Kita senang yang memang safety, memang yang oh ya udah deh boleh lah semi safety dan semi hektik gitu kan maksudnya, atau memang yang memang aku suka yang memang resikonya tinggi kayak gitu. Nah, itu terserah lagi sama teman-teman profilnya masing-masing lah kayak gitu. Jadi kembali lagi jangan sampai cuman hanya belajar di instrumen emas aja. Kita open banget ya Mas buat semua hal. Jadi teman-teman juga bisa belajar instrumen untuk yang reksadana, terus untuk yang saham ya kan, untuk obligasi, belajar aja gitu loh. Jadi biar paham gitu. Walaupun mungkin kayaknya agak repot ya untuk belajar yang hal-hal yang memang lebih ke hal kayak reksadana, hitungannya kayak gimana dan lain-lain. Tapi kan kalau di reksadana sampai detik ini aku nggak melihat adanya case yang berbahaya. Karena kan masing-masing reksadana itu khususnya di Indonesia itu udah ada manajer investasi gitu. Nah, salah satunya yang kalau mungkin aku aware banget yang produknya pernah aku beli juga adalah dari Sukor Invest ya. Sukor Invest sama Dana Reksa gitu sih. Nah, kalau Dana Reksa itu kan bayi dari BRI ya gitu loh, maksudnya anak perusahaan dari BRI. Jadi teman-teman nggak usah worry banget gitu kan ya. Sebenarnya banyak banget instrumen investasi yang aman, safety gitu loh, yang safety banget di Indonesia tuh banyak. Jadi belajar, cari tahu supaya ya kita bisa mengamankan untuk masa depan kita sih. Betul, apalagi dengan kondisi yang tidak saat pasti ini, seperti ini, ya itulah cara-caranya. Jangan percaya sama siapapun, terutama jangan percaya sama pemerintah, percaya sama diri sendiri aja. Betul, percaya sama diri sendiri. Amankan keuangan kita. Betul. Gitu. Oke. Nah, paling kalau dari aku itu aja sih Mas. Sebenarnya kan itu yang memang pengen kita bahas ya. Mudah-mudahan dari obrolan ini viewersnya dari Mufit naik. Iya, makin tinggi ya. Makin tinggi gitu kan ya. Jadi kalau semakin tinggi kan berarti kan semakin banyak yang nonton ya. Ada tambahan dari ilmu-ilmu yang apa sih yang bisa kita sajikan ya, untuk terutama ilmu investasi, keuangan. Dan kalau di Mufit ini kan sisinya lebih ke emas ya gitu. Betul, kita fokusnya buat di emas. Kadang-kadang ada bahas reksadana, ada bahas soal saham. Nah, itu gitu. Mungkin kita bisa ngajak partner kita sih. Jadi yang lebih expert ya gitu loh. Ya. Lebih enak. Jadi nanti boleh lah. Atau misalkan ada yang nonton mau jadi narasumber juga, boleh yang banget. expert Boleh juga, banget. Boleh banget. Kalau di kita kan memang kalau saya sendiri fokusnya lebih di emas gitu ya. Jadi mensegmenkannya itu di emas gitu kan. Tapi kalau nanti ada partner rekan lain ini mau coba kita kolaborasi di sini, itu lebih bagus lagi. Jadi ada pandangan dari beberapa sisi gitu ya Tar ya. Betul. Oke. Kalau dari aku itu aja Mas ya. Pokoknya sekali lagi jangan lelah-lelah buat belajar. Aku juga sama belajar juga, Mas Hendro juga. Nah, salah satu juga kenapa aku kan tahu sendiri ya Mufitners juga Mufitners pasti jarang banget lihat aku ada di konten gitu kan. Karena dia memang kerja terus gitu ya. Enggak juga, karena memang karakternya agak kurang suka buat kayak tampil gitu loh kan gitu. Nah, sebenarnya karakter ekstrovert, Mas Henry introvert. Tapi Mas Henry tuh seneng banget buat ada di depan kamera introvert gitu ini kan. Seneng tampil gitu seneng ya. Tampil. Nah, kalau aku seneng tampil tapi lebih kayak buat ngobrol, sharing gitu kan ya, secara offline langsung ketimbang memang melalui konten gitulah. Nah, tapi ya semoga nanti aku bisa bikin konten yang mungkin jauh realistis ya Mas ya. Aku sih pengennya lebih ke sana sih. Jadi konsep kontenku aku pengen ngebahas tentang lebih ke realistis kehidupan sehari-hari, dan salah satunya memang mungkin politik juga, karena itu kan salah satu hal isu yang aku suka. Kamu suka dan kamu memang lingkungannya udah ada circle-nya di situ ya. Di situ jadi gitu informasinya kan. nih lebih akurat nih gitu, untuk yang hal seperti itu.
dah begitulah pokoknya. Jadi ya mudah-mudahan nanti teman-teman mau belajar ya, aku juga belajar. Jadi kalau misalkan mau ada kritik dan saran buat ke aku, Mas Henry atau Mas Judi untuk Mufidnya sendiri juga, itu kita sangat-sangat welcome banget. Ya, silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Oke. Untuk untuk after dari konten ini nanti bareng lagi sama Mas Henry sama Mas Judi. Ya kapan-kapan sekali-sekali bertiga lah ya. Oh ya boleh. Aku gimana caranya ya supaya bisa mencairkan antara kamu sama Mas Judi? Sama Judi suaranya kayak Pak Jokowi loh katanya. Ada yang komen. Oke deh kalau kayak gitu. Udah sih paling Mas, thank you banget buat Movitners. Thank you Tari juga. Thank you banget buat Mas Henry. Mungkin nanti next kita bahas lagi yang kalau mungkin dari Movitners ada ide-ide. Boleh. Atau sampaikan juga. Tolong dong isu yang ini diangkat, itu kita welcome banget sih. Gitu. Tapi jangan lepas dari sama yang namanya emas, atau misalkan ya mungkin kalau ada konteksnya ke arah pemerintah atau politik pasti Mas Henry akan ajak aku sih sebenarnya. Jadi kembali lagi ke Movitners, kalau misalkan ada yang isu yang pengen dibahas itu monggo banget. Ya, cuma kita selalu melihat itu dari sisi negatif, positifnya dulu ya, gitu ya. Pasti positifnya dulu gitu. Ya salah satunya yang aku bilang, selama Trump masih jadi presiden Amerika, udah tenang aja. Siap-siap beli emas lagi gitu kan. Iya, itu wajib sih. Jadi tenang aja. Jadi kalau masnya koreksi ada turun, ya udah tuh waktunya beli gitu aja. Dan nanti tiba-tiba kalau naik kan happy. Naiknya bisa sampai 100-200 tuh. Masalahnya kemarin itu. Gede banget. Itu gede banget. Ya udah kalau gitu dari aku itu aja. Mungkin Mas Hen, aku mau info. Kebetulan kita tuh lagi di daerah Bogor. Ini aku infoin, ini tempatnya itu namanya Hadika Cafe, daerah Jalan Sancang. Jadi nanti mungkin di akhir video mungkin nanti diperlihatkannya show sedikit lah ya. Show dikit, karena memang rekomendasi juga sih teman-teman. Nah, tempatnya juga tenang, no musik, no smoking. Ya, ini cocok banget buat saya. Cocok banget gitu, dan tempatnya juga sejuk banget. Buat Mas Henry yang nggak kuat panas ini cocok sih Mas Henry. Ini adem sih ini. Adem gak ada musik, tenang. Jadi kalau buat kita yang mau WFH di sini tuh enak tempatnya. Oke, kalau dari aku itu aja. Thank you buat Mas Henry, thank you buat Movitners. Thank you, jangan lupa slogan kita ya, Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Dadah. Mantap. Ini sorry. Aman sih, coba lu duduk di sofa. Ya ini lo oke. Ini lo oke, duduknya di sofa, gue duduknya di situ. Tapi situ juga oke sih sebenarnya. Bagus. Mantap, udah ada mejanya lagi. Langsung ngadep depan. 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Tes. Halo Movitners, semua lagi dengan saya Henry Pratomo di channel Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Sar Mas.